Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita melanjutkan pengajian kitab Adabud Dunya Waddin. Sebelumnya mari kita membaca Al-Fatihah ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadratin jami'il ulama'il amilin wal awliya'i was suhada'i was sholihin wa bil khusus jami'i masyayikh ma'had lirboyo wa bil khusus mu'alif hadal kitab Adabud Dunya Waddin Asy-Syaikh Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Asy-Syafi'i wa ila hadratin abaina wa ummahatina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemiskinan. Lalu kemudian Nabi berkata, kadal fakru ayyakuna kufron, kefakiran atau enggak, ini kok aneh ya? Oh iya. Oke. Ini dicolok ya? Iya. Maaf ada gangguan. Nabi mengatakan kadal fakru ayyakuna kufron, terkadang kemiskinan atau kefakiran itu bisa mengakibatkan seorang menjadi kufur, kufur nikmat. Waqala, dan berkata Abu Tamam At-Ta'i, apa yang dikatakan ini sebuah syair. Wa a'jabu halati ibni Adam, lebih takjubnya atau lebih anehnya keadaan anak Adam atau manusia, khuluquhu, adalah akhlaknya ibnu Adam, yadillu, yang tersesat, ya kan? Idza fakkartu, ketika aku berpikir, fi kunhil fikri, dalam sejatinya pemikiran. Artinya kalau kita berpikir sungguh-sungguh, katanya, aneh, katanya, keadaan manusia atau anak cucu Adam, di mana akhlaknya itu akhlak yang menjadi tersesat, gitu. Fayafrahu, kemudian anak Adam itu bahagia, bisyai'i, dengan wujudnya sesuatu, al-qalili, yang sedikit, baqa'uhu, tetapnya asy' al-qalil. Jadi anak cucu Adam atau manusia itu bahagia dengan adanya sesuatu yang sedikit, gitu. Wa yazja'u, dan ibnu Adam itu ngersula. Ngersula itu menggerundel di dalam hati. Mimma, dari sesuatu, soro, yang ada, sesuatu itu, wahua, yaitu ma, sesuatu itu, lahu bagi ibnu Adam, dzukhrun, tersimpan. Jadi karakter manusia itu kadang dia bahagia adanya sesuatu yang sedikit, gitu, konkret, gitu, sesuatu yang konkret yang terlihat oleh mata meskipun sedikit, gitu. Sedangkan dia akan merasa tidak ikhlas, ngersulo, merasa ngerundel di dalam hati jika ada sesuatu yang tidak bisa terlihat oleh mata, yaitu sesuatu yang tersimpan, gitu. Warubbama yatasalla, dan terkadang merasa nyaman
itu merasa enak, ya kan, min hadhil halati, dari inilah keadaan, bil amani, dengan angan-angan, dengan dengan harapan. Wa in qalla, meskipun sedikit, sidquha, kebenarannya al-amani. Jadi seseorang itu merasa nyaman, ya kan, dalam keadaan memiliki sesuatu yang sedikit sekalipun, ketika dia memiliki harapan, gitu. Angan-angan, cita-cita, meskipun kebenarannya dari angan-angan itu tipis atau sedikit, gitu. Jadi yang penting dia memiliki angan-angan, memiliki harapan, meskipun kebenaran dari harapan itu sedikit, gitu. Faqad qila, maka dikatakan, qallama, sedikit sekali, tasduku, kebenaran, al-amaniyatu, angan-angan. Ya. Iya kan. Walakin, akan tetapi, qad ya'tadu, terkadang menjadi terganti, ya, menjadi terganti, biha, dengan sebab al-amani, apa yang menjadi terganti, salwatun, kenyamanan, ya kan, keenakan, min hammin, dari keprihatinan, au masarotun, atau kebahagiaan, terganti birojain, dengan harapan-harapan, ya kan? Jadi dalam hidup itu terkadang bertukar tempat itu antara kenyamanan dengan keprihatinan. Humum ham itu prihatin, galau, gitu ya. Itu terkadang dengan adanya harapan, gitu ya, dengan adanya harapan atau angan-angan, gitu. Dengan adanya angan-angan bisa tergantikan, gitu kan, kondisi prihatin itu oleh kenyamanan, gitu. Lalu kemudian harapan bisa terganti dengan kebahagiaan. Artinya ketika orang prihatin, gitu ya, ketika orang prihatin, misalkan orang yang katakan serba pas-pasan, miskin misalkan. Nah, orang miskin itu kan prihatin, gitu, gundah gulana, galau. Nah, tapi dengan adanya harapan, gitu, sehingga keprihatinan itu bisa tergantikan oleh perasaan yang nyaman dan enak, gitu. Jadi ada harapan, meskipun semiskin apapun orang itu, harapan itulah yang akan menjadikan keprihatinan nelangsa menjadi kenyamanan dan kenikmatan, gitu. Wa qad qala, dan sungguh berkata Abul Atahiyah, apa yang dikatakan, harik, ya kan, gerakkanlah kamu, munaka, terhadap angan-angan kamu, cita-cita kamu, harapan kamu, harus kamu gerakkan, gitu. Jangan hanya angan-angan yang menggantung, yang tidak bisa direalisasikan, gitu. Jadi harus digerakkan angan-angan itu. Idza i'tamamta, ketika kamu bersedih, ketika kamu dalam keadaan prihatin, fa innahunna, maka sesungguhnya munaka, sesungguhnya harapan itu, marawihu, membawa kipas, gitu, kipas angin yang
yang mengipasi atau yang memberi kenikmatan, memberi kenyamanan terhadap hati kamu gitu. Jadi ketika seseorang dalam titik nol, ketika seseorang dalam keprihatinan, ya kan, dalam kemiskinan gitu. Nah, harus diwujudkan cita-cita atau harapan. Nah, harapan agar bisa keluar dari kemiskinan itu. Caranya apa? Caranya menggerakkan angan-angan itu agar angan-angan itu menjadi kenyataan. Gitu. Karena angan-angan itulah ketika digerakkan, ya kan? Maka angan-angan itu, cita-cita itu ibarat ibarat kendaraan motor atau mobil itu, bahan bakarnya, olinya, lalu kemudian bensinnya gitu, yang dapat menunjang agar mesin mobil atau mesin itu bisa bergerak gitu. Kalau di sini diibaratkan seperti kipas angin gitu. Kipas angin yang dapat memberikan angin kenyamanan terhadap hatimu agar hatimu tidak senantiasa gundah gulana dengan kemiskinan itu. Waqala, dan berkata akhorun, penyair yang lain, idza tamannaitu, ketika aku berangan-angan, ketika aku punya keinginan, maksudnya keinginan memiliki harta, putsu, maka aku menginap al-laila, di satu malam, mughtabiton, dalam keadaan berhayal, ya kan? Mughtabiton, aku dalam keadaan berhayal, ingin memiliki harta, itu. Innal muna, karena sesungguhnya angan-angan, ya kan, ra'su amwalil mafalisi, adalah modal, ya kan, modal dasar, atau modal pertamanya, hartanya orang yang melarat atau orang yang tidak memiliki uang gitu. Nah, artinya orang mafalis muflis, ya, muflis itu orang yang tidak memiliki uang, orang yang melarat itu modal utamanya itu apa? Harapan gitu. Jadi harapan itulah modal utama, bagaimana agar harapan itu bisa menjadi kenyataan. Banyak sekali orang yang miskin menjadi kaya karena dia bisa menggerakkan, mewujudkan harapan-harapan itu, bisa mewujudkan impian-impiannya itu. Nah, karena itu janganlah berhenti berharap gitu. Tapi yang terpenting lagi adalah bagaimana harapan itu diwujudkan. Wa minha, dan sebagian dari sebab at-taghayyur, sebab berubahnya akhlak, ya kan, akhlak seseorang, al-humumu, ya kan, adalah keprihatinan atau kegalauan, ya kan. Orang galau itu bisa mengakibatkan seseorang berubah akhlaknya dari akhlak yang baik menjadi akhlak yang buruk. Allati, yang tudhilu, yang melalaikan, ya, humum itu, kegalauan itu, al-lubba, terhadap akal dan lubuk hati yang paling dalam dari manusia itu, wa tashghalu, dan menyibukkan humum itu al-qalba, terhadap hati. Jadi kenapa humum, galau itu bisa menjadi salah satu penyebab
berubahnya akhlak seseorang dari yang baik ke yang buruk, karena humum itu, kegalauan itu dapat melalaikan akal sehat, tuh, dapat menodai akal sehat gitu, erosi ya, membuat erosi terhadap akal sehat dan menyibukkan hati gitu. Jadi orang yang galau tuh biasanya hatinya sibuk dengan kegalauannya itu sendiri, tanpa berpikir bagaimana dia mencari solusi agar bisa keluar dari kegalauannya itu. Fala tattabi'u, kemudian tidak, humum itu tidak mengikuti al-ihtimala terhadap memikul beban, ya, memikul beban berat, wala taqwa, dan tidak kuat humum itu ala sobrin, atas kesabaran. Jadi orang yang galau itu seringkali tidak mampu memikul beban kehidupan atau cobaan, ya, dan tidak kuat menahan kesabaran. Artinya tidak memiliki kesabaran yang kuat dalam menghadapi persoalan yang mengakibatkan dia galau. Wa qad qila, dan sungguh dikatakan, al-hammu, adapun prihatin, galau, kasumi, itu bagaikan racun, ya kan? Jadi kalau kita galau, maka segeralah menghilangkan kegalauan itu, karena galau itu seperti racun yang dapat menggerogoti diri kita. Itu. Demikian pengajian singkat sore hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.